Saudara yang baik, selamat datang di Komisi Kata-Ketik Keuskupan Padang. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai topik Yesus Kristus. Kita tahu banyak orang yang menolak kealahan Yesus. Maka tugas kita juga memberi penjelasan kepada mereka alasan-alasan, argumentasi-argumentasi mengapa kita katakan bahwa Yesus itu Tuhan. Pertanyaan kita, apakah Allah? Pertanyaan ini untuk menjelaskan atau mendeskripsikan tentang Allah itu. Kalaulah deskripsi itu sesuai dengan Yesus, atau kalaulah deskripsi itu ada pada Yesus, maka tidak bisa tidak. Yesus harus diterima sebagai Tuhan atau Allah. Tetapi kalau deskripsi itu tidak cocok, tidak sesuai dengan Yesus, maka harus diterima juga bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, mari kita lihat sumber argumentasi untuk menegaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya tentu saja kitab suci. Kita yakini bahwa kitab suci itu ditulis oleh para penulis kitab suci karena mereka diterangi, dituntun, dibimbing, diinspirasikan oleh Roh Kudus, sehingga para pengarang mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk ditulis. Nah, karenanya ada 3 kriteria apakah Tuhan itu atau sesuatu, seseorang dapat dikatakan dia adalah Tuhan kalau dia memenuhi 3 kriteria itu. Yang pertama, dia harus maha kuasa atau omnipotens. Seseorang atau sesuatu bisa kita katakan Tuhan kalau dia sungguh maha kuasa. Dalam Perjanjian Lama, Kejadian bab 1 ayat 1 dan ayat 3-9 dijelaskan mengenai fakta bahwa Yahweh itu pencipta, Allah yang maha kuasa. Nah, hal ini, kriteria pencipta maha kuasa ini ada di dalam diri Yesus. Dikatakan dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 10, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Sampai pada batas ini, dari 2 teks ini diperlihatkan bahwa Yesuslah pencipta segala sesuatu. Tanpa Dia tidak ada apapun. Ayat 18 dari Yohanes bab 1, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Jadi Dia yang adalah pencipta melihat Allah. Kemudian kitab Wahyu Yohanes bab 1 ayat 7-8 dikatakan begini. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi Dia yang ditikam, Dia yang awal, yang Alfa dan Omega, disebut
Maha Kuasa. Keterangan ini bisa juga dilihat sebagai pendukung dalam Wahyu bab 1 ayat 17 sampai 18. Nah, inilah fakta Alkitabiah yang membuat kita yakin, percaya bahwa Yesus itu adalah Maha Kuasa. Jadi dia memenuhi kriteria pertama, kriteria Maha Kuasa. Jelas bahwa Yesus adalah pencipta segala sesuatu, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Lalu kriteria yang kedua, mengenai deskripsi Allah tadi, dia harus memenuhi syarat Maha Tahu. Nah, kita bisa katakan bahwa Yesus itu adalah Allah kalau dia Maha Tahu. Dalam bahasa aslinya, Maha Tahu itu disebut atau bahasa Inggris omniscience. Allah mengetahui segala sesuatu. Kita bisa lihat dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 20. Menurut orang-orang yang hidup sejaman, sebagaimana dilaporkan oleh pengarang Injil Yohanes, Yesus adalah sosok yang mengetahui segala sesuatu. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Yohanes bab 16 ayat 30. Jadi menurut kesaksian mereka yang hidup di zaman Yesus itu, Yesus mengetahui segala sesuatu. Dia bahkan mengenal, mengerti pikiran orang. Seorang perempuan memberi kesaksian bahwa seluk-beluk kehidupannya dikenal, diketahui oleh Yesus, padahal mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Dikatakan oleh perempuan itu, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Yohanes bab 4 ayat 29. Nathanael pernah meragukan kehadiran Yesus. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Walaupun demikian, Yesus melihat dan mengenal seluruh isi hati Nathanael. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Nah, pengetahuan Yesus akan dirinya dipandang oleh Nathanael sebagai pengetahuan yang tidak biasa dan bukan pengetahuan manusiawi belaka. Hal tersebut dapat dilihat dari pengakuan Nathanael. Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Lihat Yohanes bab 1 ayat 43 sampai 51. Selain Nathanael, ada juga Petrus. Dia menyatakan keyakinannya mengenai Yesus. "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Lihat Yohanes bab 21 ayat 17. Yesus sendiri memberi pernyataannya, "Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Bayangkan, segala sesuatu yang dimiliki oleh Bapa dimiliki juga oleh Yesus. Katakanlah Bapa Maha Kuasa, maka Yesus juga Maha Kuasa. Bapa Maha Tahu, maka Yesus juga Maha Tahu. Itulah yang dimiliki. Bapa adalah kudus, maka Putra juga kudus. Para pengarang Injil tidak ragu mengatakan bahwa Yesus mengetahui
bahwa dirinya akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, serta mengetahui pikiran manusia. Jadi Yesus sudah mengetahui dengan baik jalan hidupnya akan mati di salib, dan dia juga mengenal pikiran dan hati banyak orang. Bisa dilihat dalam Matius bab 9 ayat 4, Matius 12:25, Markus bab 2 ayat 6 sampai 8, Lukas bab 6 ayat 8 sampai 9. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul dikatakan begini, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang." Bayangkan, mengenal hati semua orang. "Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Siapakah Tuhan yang dimaksud dalam ayat ini? Jawabannya adalah Yesus, sebab dia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk percaya dan berdoa serta meminta kepadanya. Itulah alasan kedua, bahwa Yesus itu Maha Tahu, sehingga pada akhirnya kita menyimpulkan bahwa dia adalah Allah. Kriteria yang ketiga adalah omnipresence, Maha Hadir. Nah, kalau Yesus memenuhi kriteria ini, maka tidak bisa tidak, dia adalah Tuhan. Ya, lain halnya kalau orang tidak mau percaya, ya terserah, itu hak dia. Yesus pernah mengatakan begini, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Matius bab 18 ayat 20. Kata Yunani untuk ada dalam teks ini adalah eimi, sebuah kata kerja indikatif present. Maksudnya, pemakaian ini menunjukkan suatu aksi yang nyata, tertentu dan pasti. Jadi Yesus bertindak hadir dan berada kapanpun dan di tempat dimanapun dan dalam peristiwa tertentu. Dalam teks ini Yesus hadir dan ada di tengah-tengah umatnya kapan dan dimanapun umat itu berkumpul atas namanya. Luar biasa. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Hanya Tuhan, hanya Allah yang bisa begitu. Manusia tidak bisa. Tidak ada manusia yang dapat bertindak seperti dia kecuali Allah yang Maha Hadir, dan itulah Yesus. Pernyataan lain yang memiliki bobot yang sama, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius bab 28 ayat 20. Pernyataan ini tidak merujuk pada firman dan hukum-hukumnya, seperti tafsiran banyak orang bahwa Yesus menyertai umatnya melalui firman dan hukum-hukumnya. Menurut kita tidak. Dia sendiri, karena dia itu Tuhan. Dia juga akan mengadili semua orang di akhir zaman. Tidak mungkin bisa diadili oleh manusia. Pribadi Yesuslah yang menyertai murid-muridnya. Semua manusia biasa tidak mungkin sanggup melakukan hal seperti itu kecuali Tuhan yang Maha Hadir. Lalu saudara-saudara, apa kesimpulannya? Dari penjelasan teks kitab suci, 3 kriteria bahwa Yesus Maha Kuasa, bahwa Yesus Maha Tahu, bahwa Yesus Maha Hadir. Itulah menurut kitab suci. Dan itulah sebabnya kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kecuali kalau kitab suci tidak mengatakan begitu, mungkin kita akan berpikir ulang. Tetapi kitab suci jelas menyampaikan kepada kita bahwa Dia itu Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Hadir. Kesimpulannya, Yesus adalah Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir. Dia memenuhi kriteria sebagai Tuhan Allah. Nantikan kami pada video-video selanjutnya. Terima kasih.